Kita malam hari ini. Hari ini kita akan bahas tentang Hagar dan Ismail. Ya, nah ini agak cukup menarik menurut saya untuk malam hari ini. Karena ketika kita bahas Ismail, kita bisa bahas memang suku bangsa dan agama lain. Nah, sebelum mulai, mari kita mau buka dulu dengan doa. Itu ada doa sebelum membaca kitab suci. Kita mau buka dulu. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, ajarilah kami mengenal kitab suci, yang dapat memberi kami hikmat dan menuntun kami kepada keselamatan oleh iman kepadamu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami juga minta agar setiap firman yang kami bahas malam hari ini itu sungguh-sungguh boleh menjadi benih yang jatuh ke dalam hati kami yang subur, dan benih itu berakar kuat, bertumbuh kuat, dan berbuah lebat, dan buahnya itu kekal, dan buat kami menjadi pelaksana firman-Mu yang kuat. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Nah, sebelum kita mulai, kita mau seperti biasa ya, kita baca dulu Katekismus Gereja Katolik artikel nomor 13 dan 14. Katekismus ini disusun sesuai dengan keempat tiang utama dalam tradisi besar penyusunan katekismus. Pengakuan iman pembaptisan, pengakuan iman atau syahadat, sakramen-sakramen iman, kehidupan iman atau perintah-perintah, dan orang beriman atau doa orang beriman atau doa Bapa kami. Barang siapa bergabung dengan Kristus melalui iman dan pembaptisan harus mengakui iman pembaptisannya di depan manusia. Karena itu katekismus ini berbicara pertama-tama mengenai wahyu, olehnya Allah berpaling kepada manusia dan memberikan diri kepadanya. Dan mengenai iman, dengannya manusia menjawab wahyu Allah itu. Pengakuan iman mencakup semua anugerah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai pemrakarsa segala yang baik, sebagai penebus dan sebagai pengudus. Pengakuan iman tersusun sesuai dengan 3 pokok utama iman pembaptisan kita, yaitu iman kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, dan Pencipta. Iman kepada Yesus Kristus, Putranya, Tuhan kita dan Penebus, dan iman kepada Roh Kudus dalam gereja yang kudus. Nah, itu Katekismus Gereja Katolik artikel nomor 13 dan 14. Jadi katekismus ini berisi 4 hal ini tadi ya. Pengakuan iman pembaptisan, yang isi adalah pengakuan iman atau syahadat. Lalu yang kedua adalah sakramen-sakramen iman. Yang ketiga adalah kehidupan iman atau perintah-perintah. Dan yang keempat adalah doa orang beriman, yaitu doa Bapa kami. Ini isi 4 pilar, 4 tiang utama katekismus Gereja Katolik. Nah, mari kita baca firman Tuhan malam hari ini ya. Dari Kejadian 16 ayat 1 sampai 16 tentang Hagar dan Ismail. Seperti biasa, saya akan bacakan ayat yang ganjil. Lalu saya minta tolong teman-teman di Google Meet bacakan ayat yang genap. Kejadian 16 ayat 1 sampai 16, Hagar dan Ismail. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung,
maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu." Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan "Engkaulah El Roi." Sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahairoi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Nah, sebelum kita saling sharing, gitu ya teman-teman Bapak Ibu, sebelum kita saling sharing, saya mau paparkan dulu satu poin saja paparan, ya sebelum kita mulai saling sharing. Saya mau paparkan dulu satu poin saja paparan tentang, saya mau bahas ini tentang Ismail dulu, ya sebelum kita saling sharing, saya mau bahas tentang Ismail. Nah, di ayat ke-11 dan ayat 12. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya." Nah, waktu baca dua ayat ini khususnya ya, saya nggak tahu, saya kurang tahu kok teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Cuman saya secara pribadi, saya sering sekali mendengar tafsiran yang mengatakan begini. Ini orang yang maksudnya bukan tafsiran dari gereja Katolik, tapi orang menafsirkan gitu ya. Orang di luar sana menafsirkan begini, bahwa wah inilah nubuatan tentang Islam, kira-kira gitu. Inilah nubuatan tentang Islam. Islam itulah seperti keledai liar gitu ya. Dia yang akan saling menyerang. Ya kita lihat sendiri bangsa Arab yang mereka saling serang menyerang sampai saat ini. Islam yang begitu ganasnya melekat identitas sebagai seseorang yang agama yang suka berperang dan lain sebagainya macamnya gitu. Nah, ini kalau saya itu beberapa kali saya dengar ada orang menafsirkan dua ayat ini dengan cara begitu. Gitu ya, dengan cara begitu. Tapi saya kurang tahu kok teman-teman Bapak Ibu ya. Tapi saya secara pribadi saya beberapa kali mendengar orang menafsirkan dengan cara seperti itu. Nah, kenapa kok orang bisa menafsirkan dengan cara seperti itu, dan apakah tafsiran itu benar? Nah, itu yang akan saya mau bahas dulu
ya. Ini pembuka ini saya mau bahas dulu tentang hal itu. Pertama ini bahasa Indonesia masa kini ya. Tidak lama lagi engkau akan melahirkan anak laki-laki, namakanlah dia Ismail karena Tuhan telah mendengar tangismu. Tetapi anakmu itu akan hidup seperti keledai liar, ia akan melawan setiap orang dan setiap orang akan melawan dia, ia akan hidup terpisah dari semua sanak saudaranya. Itu terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Nah, kita mau bedah dulu ya. Kenapa kok bisa ini akhirnya dihubungkan ke agama Islam, ke negara Arab, dan muncul tafsiran semacam itu, dan apakah tafsiran semacam itu benar? Kita mau bedah dulu. Nah, pertama kata Ismail, gitu ya. Ismail itu artinya Tuhan telah mendengar, atau Yismael, gitu ya. Tuhan mendengar. God heard gitu ya. Jadi Yisma dari kata sema, Yisma itu dari kata sema. Sema itu mendengar dalam bahasa Ibrani. Yismael, Tuhan telah mendengar. Nah, ini memang menurut silsilah disusun oleh pakar Islam dalam buku Chronicles Tabari volume pertama From Creation to Flood, Muhammad itu memang adalah keturunan Ismail melalui garis keturunan leluhur yang bernama Adnan. Jadi menurut pakar Islam dikatakan bahwa Muhammad itu adalah keturunan Ismail. Gitu ya. Beberapa sumber menyatakan bahwa Nabi Muhammad keturunan Nebayot, sebagian lain berpendapat keturunan Kedar. Gitu ya. Nah, jadi memang menghubungkan Ismail dengan agama Islam itu satu sisi memang ada bagian benarnya, karena memang menurut pakar Islam sendiri mengatakan bahwa Muhammad itu adalah keturunan Ismail bin Ibrahim. Ismail anak Ibrahim, Ismail anak Abraham. Ya. Nah, kita lihat ini kira-kira pohon keluarga dari para nabi, tapi ini dari sudut pandang Islam ya. Sekali lagi ini dari sudut pandang Islam. Ya kan? Nah, kita fokus saja ke yang saya lingkari merah ini. Ya, kalau fokus ke yang lain-lainnya malah bingung nanti. Ya, kita fokus dulu yang merah ini saja. Nah, ini dari Ibrahim, yaitu Abraham, lahir 2 anak, Ismail anak pertama dan Ishak anak kedua, dan ini memang benar, Alkitab pun juga mencatatkan hal yang sama. Dari Ismail ini punya anak, berdasarkan pakar Islam mengatakan Ismail punya anak namanya Haidir atau sini Hadar. Atau mungkin kalau di Alkitab lebih tepatnya itu ke Hadad. Itu salah satu anak Ismail ada namanya Hadad. Gitu ya. Nah, terus dia punya anak Aram sebagai macamnya gitu ya. Nah, ini terus muncul Adnan di sini gitu kan. Salah satu keturunan Ismail. Terus akhirnya di sini juga muncul Nabi Muhammad sebagai keturunan Adnan, keturunan Ismail. Nah, jadi kira-kira begitu. Dia kenapa kok Ismail dikaitkan dengan agama Islam karena ini. Karena menurut pakar Islam pun juga mengatakan bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail. Gitu ya. Nah, jadi mengkaitkan Ismail dengan Muhammad, apalagi dengan agama Islam, ada benarnya. Sekali lagi saya katakan ada benarnya. Nah, ini bagi teman-teman yang baru masuk ya, kita bahas Kejadian 16, dan malam hari ini saya mau tampilkan dulu satu paparan ya. Sebelum kita saling sharing gitu. Saya mau tampilkan satu paparan. Saya membahas tentang Ismail. Tadi sebelumnya saya sudah bahas bahwa Ismail menurut pakar Islam, Nabi Muhammad itu adalah keturunan Ismail menurut pakar Islam. Ya, jadi mengkaitkan Ismail dengan agama Islam itu memang ada tepatnya. Ya. Nah, lalu kita bahas, kita lanjut lagi. Kita ke ayat yang ke-12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Nah, waktu membahas ini seringkali kebanyakan orang menafsirkannya adalah begini, wah inilah, itu kan tadi Ismail adalah nenek moyang Muhammad yang adalah nenek moyang agama Islam, dan ini menggambarkan bagaimana Tuhan menubuatkan Islam ini seperti keledai liar yang sangat liar gitu, terus suka berperang sana sini, mencari keributan sana sini gitu ya. Seringkali orang banyak menafsirkan seperti itu, tapi saya juga nggak tahu itu tafsiran dari mana. Makanya ini coba kita bedah. Sebenarnya arti keledai liar itu apa sih?
di sini. Nah, ini dalam Jeremiah Bible Commentary, tafsiran ini tafsiran Katolik ya. Keturunannya di masa depan digambarkan dengan jelas sebagai apa? Pengembara dan sering berperang. Dia mempersonifikasikan keturunannya. Jadi ini jelas. Makna keledai liar di sini adalah suku pengembara dan sering berperang. Jadi makna keledai liar di sini, ya kan, makna sesungguhnya itu adalah ini, konteksnya adalah suku pengembara. Ya, keledai liar itu maksudnya kan dia tidak tinggal di satu tempat, dia tinggal di mana dia mau, kan begitu kan. Pengembara kan gitu kira-kira. Sama konteksnya dengan konteks pengembara. Dan tangannya akan melawan tiap-tiap orang, itu emang kondisi yang sering berperang gitu. Suku pengembara, kalau kita lihat memang konteksnya bangsa Arab saat itu memang suku pengembara dan sering berperang gitu. Memang tuh kerasnya padang gurun tuh begitu, sering berperang. Maka kalau istilah quote tentang waktu gitu ya, bagi orang Arab itu adalah waktu adalah pedang. Jadi waktu adalah pedang, memang sering berperang. Kalau zaman sekarang kan waktu adalah uang gitu kan. Jadi makin kita menyia-nyiakan waktu, maka makin banyak uang yang kita sia-siakan. Untuk orang Jawa kan alon-alon yang penting kelakon gitu. Karena konteksnya adalah orang Jawa, konteksnya zaman dulu santai gitu ya. Bukan orang Jawa zaman sekarang ya, tapi zaman dulu khususnya santai. Nabur abon di tanah, keluar tumbuhan yang bisa kita makan, ya kan gitu, gampang banget kan. Ngingu sapi gitu ya, menggembalakan sapi, dia sapinya bisa jadi banyak, bisa dimakan, ya kan. Jadi kalau orang Jawa kan alon-alon penting kelakon gitu, karena konteksnya adalah santai. Nah kalau di sini konteks orang Arab memang waktu adalah pedang. Nah tapi sekali lagi saya mau jelaskan bahwa keledai liar itu, maksud keledai liar adalah suku pengembara dan sering berperang, gitu ya. Maksud keledai liar adalah suku pengembara dan sering berperang. Kita lihat. Nah, terus nextnya lagi ya, bagian kalimat ia akan menentang semua saudaranya, itu sebenarnya tafsiran yang lebih tepat itu di bahasa Indonesia masa kini. Ia akan hidup terpisah dari semua sanak saudaranya. Jadi kata menentang itu sebenarnya artinya berhadap-hadapan. Hidupnya itu berdamping-dampingan, berhadap-hadapan hidupnya. Jadi terpisah dari keturunan Ishak, dari keturunan Yakub itu terpisah dari Israel. Tapi berhadap-hadapan, itu arti kata menentang sebenarnya. Ya kan? Nah, maka dalam New American Bible Revised Edition Commentary dikatakan begini. Tapi di sini lebih mungkin berarti bahwa pemukiman Ismail dekat dengan tanah perjanjian, tapi tidak di tanah perjanjian. Nah, itu maksudnya. Ia akan menentang semua saudara, itu maksudnya ke sana. Bahwa dia itu tinggal dekat di tanah perjanjian, tapi tidak berada di tanah perjanjian. Nah, itu maksudnya ya. Sekali lagi ya, ini konteksnya begini. Nah, coba maka kita lihat. Oh, belum ya. Nah, jadi maksud dari bahwa Ismail itu lakunya seperti keledai liar dan ia akan menentang semua saudara, yang maksud aslinya, konteks aslinya adalah bahwa ini menggambarkan keturunan Ismail yang adalah seorang suku pengembara dan sering berperang, dan tempat tinggal Ismail itu dekat tanah perjanjian tapi tidak di tanah perjanjian. Gitu ya. Nah, kita coba lihat sejarah. Kita coba lihat peta. Ya, nah ini petanya. Ini Timur Tengah 1000 sebelum Masehi, berarti ini 3000 tahun yang lalu, atau 1000 tahun setelah kisah Abram. Ya, jadi Abram itu sekitar 2000 tahun sebelum Masehi terjadinya. Nah, ini Timur Tengah sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Ya, ini 3000 tahun yang lalu, atau 1000 tahun setelah kisah Abram. Nah, bagian Arab ini kita lihat. Di sini ditulis jelas. Arabian Pastoral Nomadic Tribes. Pastoral ini bukan gereja ya, maksudnya ini bukan konteksnya, beda lagi. Arabian Pastoral Nomadic Tribes. Itu artinya apa? Ya suku pengembara, suku pengembala yang mengembara, tapi bangsa Arab gitu ya. Jadi suku-suku pengembala yang mengembara.
Tapi mereka adalah bangsa Arab. Maka ya kan, jadi ini kelihatan. Bahkan 1000 tahun setelah kisah Abram, 1000 tahun setelah nubuatan kepada Ismail itu jelas di sini bahwa bangsa Arab adalah suku nomaden, suku pengembara, gitu ya. Nah, lalu kita lihat lagi. Ini tahun 565. Ini 1500 tahun yang lalu. Lihat, ini masih banyak sekali kubu-kubu di daerah Arab. Ada Raja Ghassani, Lahmid, Kindah, Hejaz, Yemen, Oman, gitu, Himyar, masih macam-macam. Gitu. Tapi mereka mulai berkubu. Nah, di tahun 600 lah, ketika munculnya Islam, dipimpin oleh Muhammad, yang membuat kerajaan khalifah, barulah bangsa Arab itu bersatu. Di tahun 622. Ya, nah ini gambarnya. Ya, yang warna merah tua ini, yang warna merah tua, merah bata, merah tua ini. Ini daerah khalifah yang dipimpin oleh Muhammad sendiri. Tahun 622 sampai 632. Nah, lalu yang merah ini, ya, nah, yang merah ini ekspansi yang dilakukan oleh Khalifah Rasidun sampai tahun 661. Lalu yang kuning ini ekspansi yang dilakukan oleh Khalifah Umayyad. Makanya kita kadang temukan di arah Portugal dan Spanyol itu banyak Islamnya. Ya karena ini salah satunya. Gitu ya. Karena ini salah satunya. Ini Kekaisaran Romawi pernah mengalami desakan yang luar biasa atas munculnya kerajaan khalifah ini. Nah, ini baru bersatu di sini. Nah, jadi konteks keledai liar yang adalah suku pengembara, tadi yang kembali lagi ya, makna keledai liar adalah suku pengembara dan suka berperang, itu sudah nggak berlaku di sini. Sudah nggak berlaku di zaman khalifah. Kenapa? Karena mereka sudah bukan suku pengembara lagi. Mereka sudah jadi satu kerajaan yang besar. Sudah jadi satu kerajaan yang satu. Gitu ya. Sudah bukan lagi suku-suku pengembara yang terpisah. Jadi konteks keledai liar itu sudah nggak sesuai ketika zaman khalifah. Gitu ya. Sesuainya kapan? Ya kira-kira ini sebelum zaman khalifah. Itu sesuai di sana. Kira-kira sebelum zaman khalifah. Nah, jadi ini yang saya mau bilang. Ya. Cukup sesuai jika Ismail dihubungkan sebagai nenek moyang Muhammad, apalagi Ismail dihubungkan sebagai nenek moyang agama Islam, cukup sesuai. Tapi kurang sesuai kalau keledai liar itu dihubungkan dengan negara Arab saat ini, apalagi dengan agama Islam. Itu menurut saya kurang sesuai. Itu sudah keluar dari konteksnya. Ya, karena kembali lagi makna keledai liar adalah suku pengembara. Itu makna keledai liar, suku pengembara. Gitu ya. Nah, tapi kalau cuman makanya kalau misal ada orang yang ngomong, wah inilah nubuatan Tuhan terhadap agama Islam yang memang suka berperang gitu. Nah, kalau konteksnya hanya suka berperang saja, berarti ini dong. Apa? Bentar, maaf. Nah, kalau konteksnya hanya suka berperang saja, berarti kekristenan di zaman Romawi pun juga masuk ke dalam kategori suka berperang. Biasanya kan makannya bukan di sana, di sini. Itu, ya kan? Nah, berarti konteksnya ke sana dong. Karena kekristenan zaman Kekaisaran Romawi juga suka berperang, apalagi kekristenan zaman Romawi hancur ya. Zaman berdirinya kerajaan Inggris, kerajaan Prancis, kerajaan Jerman, kerajaan Denmark, kerajaan Belanda. Nah, itu kan saling berperang juga tuh. Ya kan? Dan mayoritas saat itu agama adalah agama Katolik, dan apakah pada jadinya agama Katolik disebut sebagai keledai liar? Kan belum pernah juga. Kalau konteksnya hanya berperang gitu. Ya kan? Nah, kira-kira kayak gitu. Dan kalau ngomongnya
konteksnya hanya berperang, ya sekarang negara Israel juga lebih sering perang daripada negara Arab. Ya kan? Negara Arab saat ini yang sering perang mana? Daerah utara. Irak, Iran, Afghanistan gitu kan. Nah, kalau kita ngomong Arab Saudi, terus Uni Emirat Arab, Oman, itu kan udah nggak sering berperang mereka. Masuk negara-negara kaya. Gitu. Nah, jadi kita lihat lagi konteksnya apa. Gitu. Jadi sekali lagi makna keledai liar ini adalah artinya suku pengembara dan suka berperang. Itu makna keledai liar ya. Jadi konteksnya ke sana. Gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, cukup sesuai jika Ismail dihubungkan sebagai nenek moyang Muhammad, apalagi nenek moyang agama Islam. Tapi kurang sesuai jika keledai liar dihubungkan dengan negara Arab saat ini, apalagi dengan agama Islam. Nah, begitu ya. Ini emang menarik pertemuan kita malam hari ini. Nah, itu sebelum kita saling sharing, saya paparkan satu poin itu dulu. Gitu ya. Dan nanti saya akan bahas tentang keislaman. Nanti saya akan bahas tentang agama Islam. Nanti saya akan jawab pertanyaan mengenai kira-kira kita orang Kristen dan orang Islam menyembah Tuhan yang sama nggak sih? Nah, itu saya akan bahas itu nanti. Gitu ya. Tapi itu nanti. Nah, sebelum itu